Ke sekolah baru 5 tahun sekolah ini berdiri, udah ganti kepala sekolah 4 kali, dan bertahun diganti kepala sekolah. Istilahnya kepala sekolahnya seorang kuat gitu. Tiap hari tengkar, Pak. Mirip cerita saya dulu SD, tiap hari tengkar. Dia disibukkan melompat meja untuk melerai anak. Karena 60% dari keluarga miskin, dia tidak merasa bermakna sekolahnya, prestasinya rendah, ketidakhadirannya tinggi, disiplinnya rendah, pokoknya banyak tuntutan ke pengadilan, banyak banget. Kira-kira, kalau Anda Bapak Ibu jadi Lori, apa yang Bapak Ibu lakukan? Implementasi kurikulum Merdeka kah? Tak tanya sekarang. Kalau jenengan semua jadi Lori itu masuk sekolah sing wis orang genah orang karuan di Amerika itu jangan dianggap hebat-hebat semua ya. Kalau yang nggak genah Paris, nggak genah banget Amerika itu. Orang karuan nggak genahnya. Saya di Paris itu juga banyak, wah banyak pencopet, wah banyak macam-macam orang nggak genah. Jangan dianggap hebat-hebat terus ya. Apa yang dilakukan kalau Anda jadi Lori? Nanya kurikulum, nanya Pak Kepala Dinas SUP-nya harusnya. Apa yang dilakukan Lori? Kira-kira ada yang nggak ingin jawab satu aja? Nggak ada salah dengar, bulinan. Apa yang dilakukan? Orang salah, orang pokok. Ya, spontan aja, spontan, nggak usah pakai mikir. Lebih mendekat ke anak, dicari apa yang disukai anak. Ini kopi master kayak itu. Mengembangkan potensi anak terakhir. Menarik anak senang di sekolah. Jawabannya sama nggak sama Lori yang dilakukan? Coba dilihat. Yang dilakukan Lori persis seperti yang jenengan jawab. Terus di SM ini Mbak Lili sudah di SM. Itu yang saya maksud dengan hakikat pendidikan. Itu yang saya maksud dengan nafas pendidikan. Kalau guru itu menganggap anak itu adalah subjek, maka Anda nggak butuh kurikulum. Kurikulum itu hanya panduan. Pak pengawas sudah oke, aku agak menyelidiki ini maksudnya apa Pak Rizal ini. Kurikulum itu panduan. Karena yang paling utama yang ingin Anda lakukan nafasnya dulu, bukan bajunya, bukan makanannya. Kurikulum itu makanan. Sing penting iso nafase baru dikai ngombe karo makanan. Apa Bu? Jawabannya persis. Gimana caranya anak mau datang ke sekolah? Gimana anak merasa aman dan dihargai di sekolah? Gimana membuat kurikulum yang tepat dengan kebutuhan anak itu? Kalau anak itu banyak dari keluarga miskin, kira-kira kurikulumnya apa ya sing terkait dengan kebutuhan wong miskin iso ngangkat awake dhewe ben orang miskin meneh ki apa ya? Itu yang dipikirkan Lori. Sehingga anak, orang tua, masyarakat bergegas untuk membantu sekolah itu keluar dari persoalannya. Karena tidak hanya sedang membantu sekolah itu, mereka sedang membantu diri mereka sendiri melalui perubahan di sekolah itu. Maka perubahan besar terjadi di sekolahnya Lori itu hanya gara-gara ingin memanusiakan anak didiknya. Itu nafas, itu hakikat. Tetapi kalau kita nanya ke hakikat, 3 guru ini nggak saya ajari, muncul jawabannya dari nuraninya. Nuraninya yang menjawab, ya nggak? Kan orang takkan brengsek ya orang itu. Nuraninya. Jadi nurani manusia itu sama, bersih hati. Makanya ngajar tadi di tembangnya itu pakai hati nurani.
nurani ngajar itu, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, panggilan jiwa. Dan saya harus ngomong kepada jenengan mungkin miskin secara uang, tidak seperti para manajer gitu. Tapi sebenarnya jenengan itu punya kesempatan untuk menjadi raja. Kenapa? Kata orang raja-raja Jawa, sabdo pandito ratu. Setelah Anda selesai jadi raja, Anda berhenti sebelum mati jadi pendeta begawan, mengajar kebaikan. Makanya raja-raja Majapahit sebelum mati dia memilih bersemedi. Nabi-nabi itu berhalwat di gua-gua untuk menemukan kesejatian diri. Maka Anda sebenarnya sebagai guru mungkin secara materi terbatas, tapi sebenarnya secara jiwa Anda kedudukannya lebih tinggi dari kesatria, karena Anda sebenarnya adalah begawan pandita, asal ngajarnya beneran. Dari semua guru dari TK sampai doktor saya ini ya, profesor itu, yang saya ingat hanya satu orang guru SD. Namanya saya sering Bu Juwaria. Kalau saya ingat, saya selalu habis sholat saya kirim Fatihah. Yang lain saya nggak kirim. Lali jenenge sopo. Tapi guru ini karena dia selalu memeluk saya hampir tiap hari tengkar. Hampir tiap hari dikejar kepala sekolah. Karena saya ingin membela orang-orang yang, jadi bawaan saya itu saya ingin bela itu, bela yang anak perempuan diganggu. Karena saya itu sekolah di kota urban, sekolah preman. Jadi rata-rata itu anak preman. Jadi tahu lah kira-kira di kota yang daerah preman itu di mana? Di kota Jogja. Saya sudah dibawa orang tua di situ. Saya dibully hampir tiap hari karena saya bukan orang Jogja. Didatangi sama preman itu, diantemi tiap hari. Ibu saya itu jahit baju saya yang lepas karena ada darah-darah dan ini robek-robek. Hampir tiap hari saya dibully karena nggak ada medsos saja dulu, nggak ada sekolah ramah anak. Tapi saya membuat kurikulum sekolah ramah anak dulu. Caranya saya antemi kan dia nih, antemi saya. Suatu waktu Pak, jiwa Madura saya bergejolak. Saya datangi orang itu, ketika mukulin saya pukul gantian, saya lawan, ternyata dia kalah. Aku ketagihan Bu, meh ngantemi meneh. Karena ternyata menang aku. Akhirnya ada yang lagi tanggung nih, akhirnya takut semua, saya jadi kepala preman. Karena saya jadi kepala preman, saya menciptakan kurikulum sekolah ramah anak. Apa? Kalau ada yang ganggu dia berhadapan sama saya. Akhirnya diam semua berhenti. Tapi yang dilihat kepala sekolah, saya itu nakal, sok gelut. Jadi saya disetrap ya. Setiap hari Senin saya disuruh maju Pak, bukan untuk jadi pengibar bendera pusaka bukan. Maju disetrap penggini. Aku masih ingat gitu. Tapi ada satu orang guru wali kelas saya itu selalu kalau saya dikejar kepala sekolah dan dimarahin, dipermalukan di depan publik, dia meluk saya datang dan dia, kamu itu anak yang baik sebenarnya. Karena dia tahu saya sebenarnya ingin berniat membantu orang. Kamu tuh anak baik. Udah sama ibu, dia peluk saya selalu. Sehingga saya bergetar ya jiwa saya mohon maaf, saya masih berani. Lalu dia itu begini, nah kalau kamu itu butuh mata pelajaran tambahan, karena saya sering disetrap, datang ke rumah itu. Kalau saya suruh les tambahan, nggak bayar, orang bayar ruang guru, ruang guru bayar, ini nggak bayar. Dan tiap hari saya les sama dia, singkat cerita saya juara 1, nilai NEM saya termasuk yang paling tinggi di kota Jogja. Saya bisa diterima di SMP mana aja waktu itu, mau SMP 5, SMP 8, SMP mana aja keterima. Sampai sekarang ini saya itu ingat sama Bu Juwaria itu, karena kalau tidak ada dia, mungkin saya tidak pernah ada di depan ini lalu menyampaikan workshop di depan ini. Mungkin saya jadi preman kalau nggak ada Bu Juwaria. Itu yang dilakukan oleh Lauri. Dan guru seperti itu yang akan dikenang sepanjang hidupnya oleh murid.
Saya lupa guru saya di SMP 8 dulu, di SMA 1 Jogja, wis lali aku baru. Ya, di UGM saya keterima di S2, S3 di kampus-kampus top di luar negeri, udah lupa semua saya. Yang saya ingat Bu Juwaria. Saya sekarang kembalikan ke Bapak Ibu, ingin jadi guru yang seperti apa? Bu Juwaria itu miskin, rumahnya biasa saja. Dia pelatihan di hotel-hotel nggak pernah. Tapi dia mengajar dengan nuraninya dan mengubah orang preman seperti saya menjadi intelektual. Bapak Ibu ingin jadi guru yang itu GSM. Jadi GSM itu bukan mengajarkan metodologi, mengembalikan nafas pendidikan itu GSM. Metodologinya Anda belajar sendiri, Anda temukan sendiri, lalu Anda bagikan kepada teman-teman yang lain, lalu terjadi pertukaran pengalaman di sana. Di situ Anda akan semakin kaya dan cerdas ketika terjadi pertukaran satu sama lain. Bangsa ini membutuhkan komunitas yang saling bertukar, berkolaborasi, bukan berkompetisi. Mohon maaf, selalu saya katakan, tanpa sadar akreditasi itu menyebabkan kompetisi. Akreditasinya salah nggak Pak? Nggak salah, tapi penanganannya yang salah. Yang dapat hibah, kampus juga sama Pak. Yang dapat hibah kira-kira yang akreditasinya apa? Nah, yang B dapat hibah. Sama sekolah SD, SMP, SMA gitu. Yang dapat hibah yang A. Kalau di luar negeri Pak Ayu, Pak pengawas Pak Telik, yang dapat hibah itu yang sekolahnya jelek. Jadi tujuan akreditasi itu diagnostik. Kayak dokter, kira-kira kolesterolmu level orange, level merah, level hijau. Kalau kamu level orange berarti elek kan, atau level merah, dibantu, diobati. Neng nek wis ijo dikei duit, sing ijo sing tak kei duit ben sehat, sing merah tak anengke ben mati. Itu terjadi di pendidikan kita. Sing C ora dikei apa-apa karena kowe C elek. B sing A dikei terus. Akhirnya sing apik tambah apik, sing elek tambah nyungsep. Terjadi gap terlalu jauh. Makanya di antara 34 provinsi yang visanya setara Malaysia hanya DIY dan DKI Jakarta, 32 provinsi yang lain nyungsep. Itu pun lulusan S1 Jakarta masih di bawah SMP di Denmark. Ini yang paling dhuwur ije nyungsep. Jadi kira-kira bisa ditakar bangsa ini level SDM-nya ada di mana di antara percaturan dunia. Anda sendiri kira-kira. Kita ingin keluar dari persoalan ini. Itu di SMK. Jadi kita harus tahu dulu, sadar dulu posisi kita sedang apa di kancah percaturan dunia ya. Saya itu mengajak Anda semua itu berpikir dunia, bukan berkompetisi di sini. Sama dunia, bukan sama sini. Lalu kita mau apa sebagai guru? Kalau seperti itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya yang dilakukan Lori itu, coba Ibu. Yang dilakukan Lori itu kira-kira yang mana? Yang dilakukan pemerintah yang mana? Bang, sekarang dia, Pak. Saya melihat dengan tadi yang dilakukan oleh Lori yaitu yang full sekolah Pak, ujian yang pemerintah kurikulum. Ini kayaknya sok melu ngaji pendidikan. Sing kira-kira orang melu sok apa ya? Karena sing sok melu ini sok jawab. Udah satu aja. Kira-kira Bapak Ibu, kalau itu rumah yang namanya nafas ya,
Yang fondasi. Kalau Anda buat rumah, fondasinya lemah, fondasinya tidak cakar kail, kira-kira rumahnya runtuh. Miring mungkin, ono angin ribut sithik, ambruk. Kurikulum, regulasi itu kalau rumah, kalau tadi seperti makanan, kalau di rumah itu seperti interior. Interior itu kadang jenengan seneng yang pakai batu alam, ya enggak? Kadang jenengan seneng pakai kayu, kadang jenengan suka pakai semen. Sekarang zamannya semen apik ya loh Pak, orang mau chatting. Kadang suka pakai wallpaper, kadang suka pakai cat, akrilik. Itu kurikulum, makanya ganti 11 kali kurikulum. Anda mau ganti 11 kali interior rumah, ya ora apa-apa, asal fondasinya kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, Anda tambah bangunan itu tingkat 2, ambruk nggak? Berarti apa yang dikejar dalam rumah itu? Fondasinya atau interiornya? Fondasi. Tapi nek ora interior ya ora enak rek. Omahe dadi elek. Jadi kurikulum itu juga perlu, regulasi itu perlu, tetapi yang harus ditanamkan sebelum kurikulum itu dikenalkan apa? Fondasinya, kulturnya, tradisinya. Tradisi yang apa? Yang menyenangkan, yang menghargai anak, yang membuat anak itu aman, yang membuat anak itu antusias belajar, yang membuat anak itu terus mau berkembang potensinya tanpa harus merasa takut. Itu dulu dibangun menjadi tradisi yang kuat, baru kurikulum.